berzikir kepada Allah, bermunajat. Insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, dijauhkan dari segala bala wabah musibah, diberikan rezeki yang manfaat, berkah, halal dan thayyibah. Semoga kita, anak cucu kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah, dan bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita memperingati tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, pasti tidak bisa lepas dengan baginda Nabi. Sekarang kita memperingati tahun baru Hijriah. Hijriah itu apa yang diperingati? Ada sosok yang pindah ataupun hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sosok itu siapa, Bu? Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Orang yang dari Mekah disebut muhajirin. Orang yang asal penduduk asli dari Madinah disebut ansor, karena orang yang menolong. Ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. 2 bulan kelak kita juga akan memperingati tahun baru, yaitu Maulidur Rasul. Ada sosok yang sangat mulia dilahirkan di muka bumi ini. Yang dilahirkan adalah siapa? Nabi Muhammad. Menjelang puasa, tepatnya bulan Rajab tanggal 27, kita juga memperingati hari besar Islam berupa Isra dan Mi'raj. Siapa yang diperjalankan ini? Nabi Muhammad. Dari mana Isra Mi'raj perjalanannya? Dari mana, Bu? Dari Masjidil Haram Makkah menuju Palestina. Dari Palestina naik ke langit, yaitu Sidratul Muntaha. Tujuannya untuk apa? Menerima perintah sholat 5 waktu. Di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17, kita juga memperingati hari besar Islam berupa Nuzulul Quran. Memperingati Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Sehingga semuanya ini tidak bisa lepas dengan baginda Rasul. Oleh karenanya kita sebagai umat beliau, syarat yang paling yang tidak bisa ditawar, marilah kita mencintai baginda Rasul. Dengan cara apa? Yang diberi kelebihan harta, banyak dermawan. Yang diberi kelebihan ilmu, berikan ilmu itu. Yang diberi kelebihan apapun itu, yang penting semuanya hendaknya kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan tahun baru Hijriah ini mempunyai kisah-kisah yang menakjubkan. Kisah yang pertama, Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya tepat pada bulan Muharram. Sebelumnya beliau senantiasa beristighfar, berdoa kepada Allah. Gimana doanya, Bu? Doanya Nabi Adam gimana? Ya sering kita baca, gimana doanya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini diulang-ulang sehingga beliau dipertemukan dengan istrinya. Nabi Nuh alaihi wasallam, beliau mendaratkan bahtera kapalnya tepat pada bulan Muharram. Kurang lebih 6 bulan di atas perahu. Semuanya ditutup dengan air, yaitu banjir ataupun tsunami. Nah, tiada kehidupan kecuali di dalam bahteranya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api yang sangat besar, juga terjadi pada bulan Muharram. Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya,
Ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Tepat terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihi wasallam selamat dari kejaran musuh yang sangat otoriter, yang sangat kejam, namanya Fir'aun. Juga tepat pada bulan Muharram beliau bisa melewati laut. Kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun, laut itu kembali menutup sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di sana. Di tengah-tengah akhir hayatnya Fir'aun mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya percaya. Namun karena semuanya kakinya sudah tidak bisa digerakkan, perutnya sudah tidak bisa, tangannya tidak bisa, kenapa? Dia sudah nazak, nyawanya ada di tenggorokan ini. Disitulah taubat seseorang tidak bisa diterima oleh Allah. Oleh karenanya kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, nafas kita masih normal, mari tetap kita perbanyak beristighfar kepada Allah. Itu adalah perjalanan hijrah. Kemudian Nabi Muhammad pun hijrah dari Makkah ke Madinah, tepatnya pada bulan Muharram. Seminggu sebelum beliau hijrah, orang-orang kafir musyrik di Madinah, di Makkah mengatakan, tanggal sekian, hari sekian, malam ini kita kepung Muhammad, kita habisi. Ternyata namanya Nabi yang dikasih bisikan oleh malaikat Jibril, engkau akan dibunuh, dikepung wahai Muhammad. Selang 3 hari sebelum beliau hijrah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu satu persatu rumah orang-orang kafir tadi itu didatangi Nabi Muhammad. Untuk apa? Memberikan harta-hartanya yang dititipkan pada Nabi Muhammad. Ternyata mereka itu yakin bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang jujur. Tidak mungkin dia itu akan mengambil uang saya. Sehingga ketika dia udah kerja, gajian, dapat uang, Muhammad saya titip ya, dicatat namanya. Muhammad saya titip ya. Setelah banyak itu tahu Nabi Muhammad mau dibunuh, 3 hari sebelum itu dibagikan lagi. Bu, ini ya uang ibu. Bu, ini ya uang ibu. Mereka diakui atau tidak mengatakan, orang kok baiknya gini ya, mau dibunuh suami saya, mau dibunuh keluarga saya, kok uangnya dikembalikan. Coba kalau kita, Bu, Pak Bayu itu, ayo kita pukul uang ibu kepada saya nih. Saya nggak punya salah, nggak mau saya buang aja uang ini. Saya kan gitu. Tapi Nabi Muhammad, uang mereka tetap dikembalikan. Tepat pada malam itu Nabi Muhammad pun membaca surat Yasin, disuruh oleh Allah. Kemudian ada satu ayat, mereka membuka pintu, ditakbur begini, semuanya kita bisa melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar dari rumah itu bersama sahabat siapa, Bu? Sahabat siapa? Bukan, Sayyidina Ali tetap di dalam kamar beliau. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dalam perjalanan ini Abu Bakar itu hal yang aneh. Apa anehnya? Selang beberapa saat ada di depan Nabi, sesaat lagi di belakang gitu terus. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa seperti ini? Beliau mengatakan, wahai Nabi, saya itu khawatir tiba-tiba kalau ada musuh di depan, biar dada saya yang tertembus oleh tombak ataupun panah. Begitu juga saya khawatir tiba-tiba ada musuh di belakang, cukuplah saya yang akan menjadi korban. Itu pengorbanan yang sangat sejati oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu beliau istirahat di gua apa, Bu? Gua apa? Gua Hira atau gua Sur? Gua belum pernah umroh, belum pernah. Semoga semuanya bisa umroh, amin ya rabbal alamin. Caranya gimana? Nabung, Bu. Harus nabung. Bismillah lah, bismillah. Lanjut. Nyampe Gua Hira, Nabi Muhammad kecapean, istirahat, duduk di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar duduk, Nabi Muhammad tertidur di pangkuannya. Ternyata di samping sini itu ada lubang ular. Ular keluar, Abu Bakar dipatok ini, dipatok ular. Karena cintanya dengan baginda Rasul, jangan sampai Nabi Muhammad ini terbangun. Tapi di sisi lain dia itu sangat-sangat
kesakitan, sehingga kemudian mengambil bajunya digigit kuat-kuat. Jangan sampai Nabi Muhammad terbangun. Lantas karena begitu sakit, air mata Abu Bakar pun jatuh terkena Nabi Muhammad. Beliau pun terbangun. Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Enggak tidur aja. Wajahmu kok pucat? Iya, enggak apa-apa. Kenapa sih? Ini Nabi saya digigit ular gitu. Ternyata dilihat bengkak. Nabi Muhammad melihat, dibacain surat Al-Fatihah, kemudian dikasih ludah, dilibuhin sedikit. Seketika itu sembuh total, Bu. Coba kalau saya yang kasih ludah, malah makin bengkak ini. Nah, setelah itu beliau berjalan masuk ke Madinah, disambut masyarakat Madinah dengan bacaan Tola al-Badru. Tola al-Badru alaina min saniyadil wada wajaba subru alaina mada'alilahita. Setelah Islam berjaya, masyarakat banyak yang memeluk Islam. Tiba-tiba ada orang usil dari Makkah, orang musyrik. Nabi Muhammad disuruh untuk mendatangi. Nabi Muhammad datang membawa kelompok yang sangat banyak sekali. Mereka mengatakan, kita nanti akan dihabisi oleh Muhammad. Muhammad bawa kelompok yang begitu banyak. Waktu itu Fathul Makkah, pembukaan Makkah. Tiba-tiba ada sahabat Nabi pun dengan semangatnya mengatakan, al-yaumu yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Dulu saya yang pernah ditempeleng oleh Abu Lahab, Abu Jahal, akan saya balas tempeleng. Dulu keluarga saya diinjak-injak perutnya, mana orangnya, akan saya balas 2 kali lipat. Mendengar ucapan sahabat ini, Nabi Muhammad mengatakan, la al-yaumu yaumu marhamah. Bukan, hari ini bukan hari balas dendam, melainkan hari ini adalah hari kasih sayang. Semuanya yang telah menzalimi saya, tanpa terkecuali saya maafkan semuanya. Karena sifatnya bagi Rasul yang lemah lembut inilah, orang kafir di Makkah waktu itu semuanya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Bersahadat semuanya masuk Islam bukan karena kekerasan, melainkan dengan sifat lemah lembutnya baginda Nabi. Setelah itu Islam berjaya sampai Sayyidina Ali punya anak, disuruh hijrah, disuruh berdakwah di sebuah tempat yang mana tempat ini masyarakatnya menyembah api. Api ditaruh di atas, gak pernah padam. Ketika putra atau cucu Sayyidina Ali ke sana itu, akhlaknya sangat bagus sekali. Orangnya ganteng, cerdas, akhlaknya baik. Raja di sananya namanya Raja Rustum. Tertarik dengan pemuda ini, kemudian diambil menantu. Menikah, sebelum menikah, dia dan keluarganya masuk Islam. Menikah. Setelah menikah, beliau pun mengembangkan dakwanya, yaitu membangun masjid. Api di sana itu dipadamin karena sudah tidak menyembah api. Lalu membangun sebuah bangunan masjid di samping bangunan tersebut. Yang tadi ada api menjulang, bangunannya tidak dibongkar, meskipun ini bangunan orang non-muslim, tapi diselaraskan. Artinya apa? Tempat musolanya di sini, masjidnya di sini, yang di sana ada tempat menjulang api, apinya dihilangkan. Cukup kalau kita mau mengumandangkan azan, naik di sana, sehingga suara orang itu terdengar kepada orang yang lain. Di situ bukan dihancurkan, dibuat keserasian. Namanya apa? Kalau di sini ada nggak, Bu? Masjid, di sampingnya ada bangunan menjulang, tempat apa tua-tua, ada nggak? Di daerah sini atau di Batam ada? Ada nggak, Bu? Ada? Ada nggak? Masjid, sampingnya itu ada bangunan menjulang tinggi, ada tempat tua-tuanya. Ada? Di masjid sini nggak ada ya? Kalau di Batam ada? Apa itu namanya? Bangunan itu namanya apa, Bu?
Menara. Menara. Menara itu bahasa Arab. Asalnya itu manarun, tempatnya api. Narun, narnya itu dihilangkan, tempatnya manaro. Masuk ke Indonesia menjadi menara. Masuk di Jawa menjadi menoro. Mirip ya, mirip. Nah, setelah itu anak cucu Nabi Muhammad itu perang, dimusuhi oleh putranya Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah. Seorang Yazid bin Muawiyah itu orangnya sangat-sangat galak pada anak-anak Nabi atau cucunya, sampai kedua cucu Nabi ini dibunuh. Husain dipenggal kepalanya, Hasan diracun, meninggal. Terjadi fitnah yang sangat besar. Ulama-ulama sahabat waktu itu kemudian berzikir kepada Allah dengan melalui sholawat kepada Rasul, namanya sholawat asghil. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itulah yang zalim kepada kami. Dibuat porak-poranda. Hafal itu sholawat asghil? Sebenarnya hafal, cuma depannya lupa. Hafal nggak coba? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, dulu kan kita waktu masih kecil disuruh-suruh dibacain itu Bu ya. Sekarang udah lupa. Kemudian tidak dibudidayakan. Hendaknya anak-anak kita seperti itu Bu, tetap sehingga tidak punah. Sehingga budaya ini tetap terjaga dengan baik. Tapi alhamdulillah setiap ada pernikahan pasti dibacakan namanya berjasi. Alhamdulillah tetap. Nah, setelah Islam jaya lagi, semuanya itu menyebar, termasuk ulama-ulama menyebar di tanah Indonesia ataupun di Jawa. Nah, di Jawa itu kemudian para wali melihat orang-orang waktu itu ada pohon besar dikasih sesajen. Ditanyai, Pak D, ngapain kasih ini? Supaya saya selamat Pak Kiai. Dijawab Pak Kiai atau Sunan tadi, kalau pengen selamat, mau nggak saya kasih caranya? Gimana Pak Imam atau Pak Kiai? Makanan ini jangan ditaruh di pohon besar, coba taruh di rumah. Nasinya perbanyak lagi 10 kilo, ayamnya nyembeli lagi 5. Setelah itu banyak sekali, ayamnya banyak, ditaruh di mana Pak Kiai? Taruh di rumah. Terus gimana? Jangan ditaruh di pohon yang besar, cukup panggil fuqara masakin, orang-orang miskin, anak yatim, semua panggil sini. Semuanya datang. Sunan Kalijogo atau para wali mengatakan apa? Berkat makanan ini saya doakan dirimu selamat, anakmu selamat, keluargamu selamat, rumahmu selamat, pekerjaanmu selamat. Makanya ini bukan sesajen tapi selamatan. Nah, inilah cara ulama yang tadinya dari kekafiran, kemusyrikan disesajenkan untuk roh dan lain-lain, ditarik, dibagi-bagikan untuk apa tujuannya? As-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah bisa menolak daripada bala. Itu cara ulama kita. Di Jawa, kalau bulan Muharram ini hampir tidak boleh menikah. Pernah dengar nggak Bu? Ini di Jawa. Entah kalau di Melayu sama nggak beda? Sama. Nah, ada orang bertanya, Muharram ini bulan mulia, bulan bagus, kenapa malah kita nggak boleh melakukan pernikahan? Karena kita tidak tahu sejarah. Ulama kita, wali-wali kita mengajarkan pada bulan Muharram ini sebenarnya adalah bulan duka. Dukanya bagaimana?
cucunya Nabi Hasan dan Husain itulah dipenggal, diracun. Itu kan kita sebagai pecinta Rasul, masa sih kita bersorak gembira? Di sisi lain Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Maka tidak patut, cukuplah jangan diajukan bulan sebelumnya kemarin atau diundur. Nah itu etika ulama kita menghormati perasaan Nabi Muhammad itu. Sebenarnya boleh, ya boleh aja kan, nggak ada larangan. Cuman etikanya itu biar kita tahu etikanya. Nah, kemudian bulan Muharram ini setelah ulama memberikan dakwah yang secara santun dan lain-lain, orang-orang Hindu, Buddha di Jawa menerima Islam dengan lapang dada. Kemudian lagi dilihat ada orang-orang pakai celana pendek. Mbak Wali mengatakan kalau mau sholat pakailah pakaian menutup aurat, yaitu apa? Sarung diambil. Kenapa Pak Yai ini disebut sarung? Sarung itu terambil dari bahasa Arab, namanya kain sar'an. Kain menutup syariat. Orang Jawa nggak bisa bilang sar'an, bilangnya sarungan. Nah, yang tadinya sar'an jadinya sarungan. Bilang ain nggak bisa. Gimana contohnya? Sar'an sarungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa orang sebagian orang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak pernah dengar gitu nggak? Nah itu biasanya orang Jawa Tengah itu. Ada nggak Jawa Tengah di sini? Nah, bilang alamin ngalamin, sar'an sarungan, nggak apa-apa, beda-beda dikit. Mbak Wali mengatakan bahwa agar laki-laki muruannya itu terjaga, pakailah kopiah. Tahu nggak kopiah? Kopiah itu terambil dari dua kata, kof dan ya. Kopiah, kopiah. Seorang santri, seorang muslim hendaknya kof artinya qanaah, ya artinya yakin. Qanaah itu menerima dengan apa yang telah diberikan kita kepada Allah. Yakin kita kalau beriman kepada Allah, insya Allah selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir. Hari ini saya ngomong banyak Bu. Pagi tadi di anak-anak SD, SMP, terus diminta khotib hari ini juga diterima dulu suaranya. Terakhir tadi Ibu Ketua Majelis Taklim telah mengarahkan kita perihal sedekah. Yang tadinya 2.000, beliau meminta kita 5.000. Ada 3 contoh orang mancing di dermaga sana. Satu, mancingnya itu menggunakan umpan cacing. Cacing segini dipotong-potong jadi berapa Bu? Jadi 5. Satunya si A itu cacing kesemutan Bu. Nah, satunya itu pakai umpan cacing dilempar. Cacing satu dipotong jadi 5. Satunya lagi umpannya adalah udang. Yang sono umpannya itu ikan gurami dilempar. Yang cacing biasanya yang makan itu apa? Ikan apa? Ikan kecil segini. Udang yang makan lebih besar lagi. Ini yang terakhir itu umpannya ikan gurami yang makin besar atau enggak? Makin besar enggak kalau umpannya ikan gurami? Pasti ikan besar. Begitu juga orang kalau dia itu sedekah, lumping yang diterima juga enggak begitu banyak. Kalau sedekahnya 10.000, insya Allah semakin banyak sedekahnya, semakin banyak Allah akan memberikan timbal baliknya kepada orang tersebut. Oleh karenanya tadi kalau bagi saya nih, itu program yang sangat bagus bagi dia yang bergabung dengan majelis taklim atau tidak, melalui merangkul kita dengan apa itu sosial. Semoga teman-teman kita, tetangga kita bisa bergabung kita dengan lantaran apa? Sedekah sosial. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, Nabi yang mana itu anak muda, Ayyul Islamul Khair, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik ini apa? Nabi mengatakan
tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik syaratnya ada dua. Yang pertama, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, salurkanlah bantuan kepada mereka yang terkena musibah. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkanlah kasih sayang baik kepada mereka yang kamu kenal ataupun yang tidak. Ini namanya ibadah sosial. Kan ada ibadah dua nih, ibadah makhdhur, sholat, baca Quran dan lain-lain. Yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah ibadah sosial. Kalau bagi saya 5.000 itu berat gak Bu? Kasih uang jajan ke tetangga aja, ke warung aja pasti minimal 5.000. Iya, insya Allah lah. Semakin banyak kita memberi, insya Allah keberkahannya terlimpah kepada kita dan cucu kita. Sekarang keutamaan orang dermawan Bu, keutamaannya hampir bisa dipastikan ulama-ulama besar, kiai-kiai besar itu punya orang tua yang dermawan. Bisa dipastikan kalau dia pulang dari pesantren nih, dari pesantren mau pulang, Pak Ustadznya, Pak Ustadz mau pesan apa? Oh saya otak-otak, ini pesan apa? Begitu dermawannya anak ini ketika besar akan mendapatkan berkah. Begitu juga kalau kita semakin banyak dermawan, saya yakin anak-anak kita itu akan menjadi anak yang beruntung atau anak bejo. Dia kerja selalu dapat ikan banyak, dia dagang habis dagangannya. Kenapa? Dengan lantaran karena orang tuanya dermawan. Nah itu syarat yang tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin anak kita hidupnya bejo, hidupnya apa itu bejo bahasa Indonesianya? Beruntung, maka kita hendaknya dermawan. Nah, kemudian usulan beliau tadi mungkin sebulan sekali ke mana pulau sebelah sangat baik sekali. Jangan sampai beliau sudah masuk Islam karena jarang kita ke sana kunjungi, khawatirnya akan kembali ke agama yang lama. Nah inilah pentingnya silaturahim, kata Nabi Muhammad. Orang yang rajin silaturahim akan dilancarkan rezekinya dan usianya diberikan oleh Allah usia yang berkah. Sebagaimana hadisnya Nabi, khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah dikasih oleh Allah usia yang panjang. Usia ini untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Semoga harapannya di tahun baru ini kita dijadikan oleh Allah hamba yang lebih baik daripada tahun kemarin. Rezeki kita semakin berkah pada tahun ini. Kesehatan kita semua diberikan sehat jasmani rohani. Kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga dengan lantaran sakit ini diampuni segala salah dan dosanya, dan semoga secepatnya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca sholat Nabi. Sholat apa Bu? Sholat apa? Jibril sudah, Azril sudah. Sholat apa? Naria. Allahumma sholli sholatan wa salim salaman
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.